Ibu kota Venezuela, Caracas, dilanda kepanikan pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026 waktu setempat. Dentuman keras terdengar memecah keheningan, disertai suara pesawat yang terbang rendah. Dari kejauhan, api terlihat membumbung, sementara asap hitam pekat mengepul ke langit. Kegelapan malam berubah menjadi merah menyala, menandai dimulainya serangan militer besar-besaran. Beberapa jam kemudian, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi bahwa Washington telah melancarkan operasi militer skala besar ke Venezuela. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan pasukan gabungan militer dan penegak hukum ICE berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bersama istrinya, Cilia Flores, dan menerbangkan keduanya keluar dari negara tersebut. Trump menyebut operasi itu sebagai puncak dari kampanye panjang Amerika Serikat untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman narkoba, migrasi ilegal, dan narkoterorisme. Menurut Trump, terdapat 2 alasan utama di balik serangan ini. Alasan pertama adalah krisis migrasi. Trump menuding Venezuela sebagai salah satu sumber utama gelombang migran yang memadati perbatasan selatan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak krisis ekonomi melanda Venezuela pada 2013, sekitar 8 juta warga negara itu dilaporkan meninggalkan tanah airnya. Trump bahkan mengklaim tanpa bukti yang disertakan bahwa pemerintahan Maduro sengaja membebaskan tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke Amerika Serikat. Tuduhan ini langsung dibantah keras oleh pemerintah Venezuela yang menyebut pernyataan tersebut sebagai fitnah. Alasan kedua berkaitan dengan narkotika. Trump menuding Venezuela menjadi jalur transit utama penyelundupan kokain dan berperan dalam krisis fentanyl yang menewaskan ribuan warga Amerika. Washington pun menetapkan 2 kelompok kriminal asal Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai organisasi teroris asing. Trump bahkan menuduh Maduro sebagai pemimpin langsung Cartel de los Soles, tudingan yang kembali dibantah oleh Caracas. Dalam wawancara dengan New York Times, Trump memuji keberhasilan pasukannya dan menyebut operasi ini direncanakan secara matang. Sebelum serangan, Amerika Serikat dilaporkan telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan Karibia, termasuk mengerahkan kapal induk USS Gerald R. Ford dan menyita kapal tanker minyak Venezuela sebagai bagian dari blokade ekonomi. Sementara itu, pemerintah Venezuela menilai serangan ini sebagai bentuk intervensi militer untuk menggulingkan pemerintahan Maduro dan menguasai kekayaan minyak negara tersebut. Maduro sendiri membantah seluruh tuduhan keterlibatannya dalam jaringan narkoba dan menyatakan sempat menawarkan kerjasama dengan Washington terkait isu narkotika dan migrasi hanya beberapa hari sebelum serangan dilancarkan. Perkembangan situasi di Venezuela pasca serangan ini terus menjadi sorotan dunia internasional dengan kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Amerika Latin.